Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum fi hadhihi lailah? Alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Lailatukum sa'idah. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam berbahagia, insyaallah semua bahagia ya. Alhamdulillah pada yang senyum. Ya. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka menambah ilmu, talabul ilmi di masjid yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam kita berikan dan hidupkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang ketika beliau ingin dijemput oleh ajalnya, ia masih menyebutkan ummati. Kira-kira kalau Sandi nanti pengen dijemput ajalnya bilangnya apa? Apa? Ya. Alhamdulillah. Seperti yang kita rutinkan yaitu malam Ahad atau Sabtu malam kita insyaallah merutinkan syarah atau penjelasan dari kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam hari ini kita melanjut ke hadis yang ketiga insyaallah, yang kedua aja. Ya, insyaallah hadis yang ketiga, yaitu hadis yang kurang lebihnya berkaitan dengan apa? Rukun Islam atau arkanul Islam. Arkanul Islam ya. Rukun Islam ini adalah pokok atau tiang agama ya. Jikalau agama ya seperti yang kita ketahui, apakah fungsi tiang ya. Jikalau sebuah bangunan tidak memiliki atap, masih bisa kokoh berdiri atau tidak? Masih. Jikalau sebuah bangunan tidak memiliki dinding, apakah ia masih berdiri kokoh atau tidak? Masih. Jikalau sebuah bangunan tidak memiliki tiang atau penyangga, apakah ia masih bisa tetap berdiri? Tidak, tentunya tidak. Maka disebut dengan rukun Islam atau pokok-pokok yang dalam agama. Selanjutnya hadis yang ketiga pada hadis Arba'in Nawawi ini berbunyi An Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah semuanya sudah hafal. Alhamdulillah sudah hafal di luar kepala. Kalau ditanya pasti semuanya pasti bisa. Bukan begitu Ali? Ada Ali? Hafal ya kalau saya tanya aja. Insyaallah. Ya. Seperti pada awal yang sudah saya bahas, saya jelaskan hadis ini adalah berkaitan dengan rukun Islam atau arkanul Islam, yang mana seluruh orang muslim, seluruh orang yang beragama Islam pasti mengetahuinya. Maka hadis ini dikatakan hadis azimun jiddan. Apa? Azimun jiddan atau meliputi, mencakupi banyak bahasan, cakupan. Salah satu kaidah di dalam agama Islam, dan hadis yang di dalamnya banyak berkaitan dengan masalah hukum ya.
Makanya ketika ditanya tentang apa itu agama Islam, maka banyak mengatakan dan mengembalikan kepada hadis ini. Kalau begitu, kalau sudah hafal semuanya tentang hadis ini, mari kita bahas intisari poin-poin apa saja, kesimpulan apa saja yang dalam pada hadis ini. Poin yang pertama adalah dalam hadis ini bagaimana Islam itu dibangun. Ya. Bagaimana Islam itu dibangun. Siapakah yang menjadi perantara bagaimana Islam ini dibangun, atau utusan di dalamnya siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang sengaja memang diutus, ya, yang seperti biasa lewat perantara malaikat Jibril melalui wahyu-wahyu yang dikirimkan oleh Allah. Ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Gunanya apa wahyu ini? Nabi menjelaskan agama ini. Kenapa sih Nabi menjelaskan agama ini? Untuk mengeluarkan umat-umatnya manusia dari kegelapan menuju keterangan. Minaz-zulumati ila nur. Apa nur? Atau nama Ustaz Bali? Ya. Yang mana jika seseorang sudah mengenal agama Islam ini, dia akan mendapatkan yang namanya nur. Apa itu nur? Cahaya. Kalau seseorang disodorkan antara ruang yang gelap dengan ruang yang terang benderang penuh cahaya, ruang mana yang akan dia pilih? Pastinya yang penuh dengan cahaya terang benderang. Yang apabila seseorang ia sudah mengenal Islam, maka ia berhak mendapatkan jannah. Apa itu jannah? Apa lagi? Apa jannah? Surga. Dan akan dijauhkan oleh api neraka. Berbeda lagi dengan orang yang belum masuk Islam. Ia akan lebih dijanjikan dengan neraka karena sudah kufur. Ya. Islam pertama dibangun dengan yang pertama apa tadi dari isi hadisnya? Syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau seseorang sekali dalam seumur hidupnya belum mengatakan syahadat, maka masih belum Islam, masih belum dikatakan seorang muslim, bukan masuk Islam. Syahadat yang pertama dimaknai dengan percaya dengan keberadaan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau masih mengatakan masih ada Tuhan selain Allah, maka kemudian syahadat yang kedua mempercayai kerisalahan Nabi Muhammad dan risalahnya, itu membawa agama Islam. Nabi diutus untuk memasukkan semua umatnya, semua orang-orangnya untuk masuk Islam. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ingin masuk Islam? Atau orang sebenarnya ingin masuk Islam tapi hatinya tidak menerima, atau hatinya menerima tapi belum mengucapkan syahadat. Penjelasannya bagaimana? Contohnya siapa? Orang yang belum mengatakan syahadat tapi hatinya sudah beriman. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ia mengatakan syahadat. Memerangi
Di sini konteksnya memerangi. Tapi tidak dengan apa? Memaksa. Agama Islam itu bagaikan lautan. Air laut tidak pernah memaksa air di sekitarnya untuk menjadi asin. Begitu pula dengan Islam. Tidak pernah memaksa orang-orang di sekitarnya untuk masuk Islam. Contoh, siapa ya? Aldi rajin sekali ke masjid. Pagi nggak pernah ketinggalan. Zuhur tidak pernah lupa. Asar nggak pernah juga sampai maghrib dan isya. Tapi apakah Aldi pernah memaksa ketika ia pergi ke masjid tersebut? Ayo ke masjid. Kalau nggak masjid, gue. Artinya tidak pernah memaksa orang-orang di sekelilingnya. Begitulah. Ya. Tadi Ustaz umpamakan bagaikan apa? Air laut. Tidak pernah memaksa di sekelilingnya untuk menjadi apa? Ya. Jadi itulah. Tidak pernah memaksa di sekelilingnya tapi ia tetap berusaha untuk memberikan pelajaran atau hikmah agar di sekelilingnya juga mendapat ketenangan, kedamaian, syukur-syukur mendapat hidayah untuk masuk Islam. Kemudian perkara yang kedua, iqamis shalah. Apa itu iqamis shalah? Mendirikan sholat. Ya. Tidak hanya mengerjakan sholat, tapi juga mendirikan sholat. Arti dari mendirikan sholat itu apa? Ia datang menuju sholatnya dengan apa? Seluruh tubuhnya. Ada yang datang ketika sholat tapi pikirannya kemana-mana. Betul atau betul? Ada yang ketika sholat tapi pikirannya aduh nanti makan roknya apa ya? Kira-kira enak nggak ya? Kira-kira pakai ya itulah. Jadi inti dari mendirikan sholat adalah datang ruh dan juga jasad. Ruhnya ada ketika itu, jasadnya juga ada. Bukan yang ada hanya jasad. Ketika jasadnya di situ ada, tapi ruhnya melalang buana. Ya, pikirannya kemana? Kau sholat, mendirikan sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yaitu sholat yang memberikan efek pengaruh bagi orang yang mengerjakannya. Kalau sholatnya belum memberikan efek atau merubah bagi pelakunya kepada kebaikan, berarti sholatnya apa? Belum berpengaruh, belum memberikan efek. Masih sholatnya harus terus diperbaiki. Ya itulah inti dari mendirikan sholat. Baina rajuli qala sallallahu alaihi wasallam baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Seseorang kalau ingin membedakan yang mana yang muslim maupun yang syirik atau kafir, maka dilihat dari sholatnya. Diriwayatkan oleh Muslim, as-sholatu imadud din. Salat itu perkara selanjutnya yaitu mengerjakan zakat. Mengerjakan zakat sama dengan memberikan bagian harta yang sudah ditetapkan atau bagi yang memiliki nisab, mencapai haul dan memiliki nisab. Nisab itu apa?
jumlah harta yang harus diinfakkan. Dan haul itu apa? Sudah mencapai waktunya. Kalau nisab dari sebagian harta, misal nisab yang dizakatkan itu berapa? Berapa persen? 2,5% dari harta yang dimiliki. Kalau haul, misal haulnya sudah mencapai berapa lama? 1 tahun. Nah, 1 tahun kalau hartanya disimpan saja. Nah, itu maksud di dalamnya terdapat hak para fakir, miskin atau orang-orang yang berhak, mustahikin. Nah, itu haul. Kalau haul sudah mencapai, ya tadi waktunya 1 tahun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina fi amwalikum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka ada hak-hak maklum, ya, sudah dapat nisabnya. Makanya bagi yang memiliki harta lebih, maka infakkan, zakatkan, agar nanti orang-orang tidak ada yang meminta. Masa orang muslim kita rela, ada kawan-kawan kita, tetangga, orang di sekeliling kita ada yang meminta mengadahkan tangannya. Jangan rela. Jadi zakat ini adalah berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah sosial, ibadah yang berkaitan dengan harta. Peduli seorang muslim juga tidak hanya peduli dengan dirinya sendiri, akan tetapi juga peduli dengan orang di sekitarnya. Kalian lebih memilih orang yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, apakah orang yang juga bisa bermanfaat untuk orang lain? Ya, tentunya orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini manfaatnya sifatnya muta'addi, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kalian punya ilmu, maka ilmunya tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau kalian punya hartanya tidak juga bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, tentunya semoga ilmu kita bermanfaat juga untuk orang lain. Perkara selanjutnya yaitu ibadah haji. Ibadah haji adalah menghendaki, ya, ibadah haji letaknya di Mekah, ya, atau Masjidil Haram, melakukan ibadah haji, khususnya ibadah tertentu pada bulan-bulan yang ditentukan, yaitu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Asyurul Awal dari Dzulhijjah. Bulan-bulan ditentukan, tidak bisa melakukan haji di luar bulan itu. Pengen bulan haji, kebetulan lagi ada di Mekah nih, lakukan ibadah haji bisa nggak? Jadi bulan-bulan sudah ditentukan. Didahului dengan ada manasik. Nah, ibadah haji ini tergolong dari 2 macam ibadah maliyah dan juga ibadah badaniyah. Secara maliyah, secara harta, kita menginfakkan harta kita untuk transportasi dan untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Juga ibadah badaniyah. Bukan cuma harta, tapi kita juga dalam ibadah haji ada tawaf, sa'i, wukuf, badaniyah. Maka orang yang mampu melaksanakan ibadah haji disebut dengan hajjun mabrur. Hajjun mabrur. Ya. Kalau seseorang sudah bisa melakukan ya tadi hajjun mabrur, maka ganjarannya apa? Surga. Akan tetapi tetap bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Tidak usah memaksakan diri, karena masih banyak ibadah lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah.
haji yang mabrur dia tidak mendapatkan ganjaran kecuali apa? Kita di surga. Maka yang mampu melaksanakan haji dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, memenuhi segala syaratnya, maka mendapatkan sungguh pahala yang besar. Kemudian perkara selanjutnya shaumu Ramadan. Puasa ya, ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah. Syahrul Ramadan tadi dan selanjutnya sampai akhir. Puasa pada bulan Ramadan gunanya mensucikan jiwa, membersihkan ruh. Kalau orang-orang di selain bulan Ramadan ruhnya masih kotor, pikirannya juga kadang, maka pada bulan Ramadan kesempatan untuk membersihkan diri, membersihkan ruh. Ya, kalian tahu ruh? Apa itu ruh? Arwah, zamannya arwah, ruh. Ya. Ternyata ruh itu juga perlu dibersihkan. Orang yang sudah tertipu dengan dunia, ya, terlena dengan kok bisa siapa? Terlena dengan ya kenikmatan dunia, terlena dengan lena. Ya kalau sudah terlena dengan dunia terus-terusan tidak bisa terpisah, maka ya sudah dia selamanya akan tertipu. Maka adanya datanglah bulan Ramadan untuk membersihkan ruh, yang namanya tadi ruh. Ya, perlu. Nah, ketika bulan Ramadan bersihkanlah diri kalian, harta kalian, infak banyak-banyak seluruh ibadahnya. Ya insya Allah nanti pada bulan Ramadan terima. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu berkaitannya rukun Islam yang satu dengan rukun Islam yang lain. Ya. Pasti selalu berkaitan antara rukun Islam yang satu dengan rukun Islam yang lain. Ya, harus sempurna. Seseorang muslim yang hanya melaksanakan satu rukun Islam, tidak rukun Islamnya, maka Islamnya tidak sempurna. Ya. Dan yang meninggalkan seluruhnya maka dikatakan sebagai seorang yang kafir. Ya. Orang yang mengingkari satu saja, ya, maka dikatakan bukan muslim. Mengingkari hanya satu, maka dikatakan bukan sebagai muslim. Makanya harus meyakini semuanya dan tidak meremehkan atau tidak mengingkari satu pun. Ya, atau mengingkari karena ada rasa sifat malas. Ya, malas sholat, malas ya sudah banyak waktunya tapi malas sholat, banyak hartanya tapi malas zakat, mampu masih diberikan kemampuan tadi tapi tidak puasa pada bulan Ramadan, mampu diberikan harta tapi tidak melaksanakan haji, maka dikatakan sebagai seorang yang fasik. Ya, maka dikatakan fasik. Ya. Tapi orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, ya, tapi dia tidak menolaknya secara lisan, maka dikatakan menolaknya secara lisan, maka dikatakan orang yang munafik. Dia melakukan tapi mengingkarinya secara lisan, maka disebut munafik. Ya, semoga kita tidak termasuk dari yang tersebut tadi. Kemudian rukun Islam adalah tujuan daripada ibadah-ibadah. Ya, bentuk-bentuknya itu termasuk dalam rukun Islam. Ya. Maka tidak bermanfaat sholat yang tidak menjauhkan seorang dirinya dari perbuatan yang mungkar. Tidak ada faidah. Tidak. Untuk apa sholat kalau sholatnya tidak bisa menghindari dari perbuatan mungkar? Untuk apa puasa tapi ia tidak bisa menghindari dari perbuatan ngomongin orang
orang lain. Buat apa puasa? Kenapa? Karena tujuan puasa untuk menahan diri dari segala yang tadi, makan, minum, dan memenuhi orang lain, cuma salah satunya. Untuk apa haji? Untuk apa zakat? Tapi masih memiliki sifat ria. Ria itu apa? Menyombongkan diri, bukan saja ria. Ya. Maka orang yang meninggalkan ibadah ini, maka dia belum merasakan buahnya, yaitu tadi rukun Islam. Kemudian yang terakhir, rukun dari yang bisa diambil poin dari hadis ini adalah termasuk dari cabang-cabang iman. Ya, termasuk dari cabang-cabang iman. Maka sudah disebutkan beberapa kepentingannya. Ya, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bagai sebuah pokok. Iman itu bagai sebuah pokok. Wa sab'una syu'bah. Ya. Tapi ia memiliki 71 cabang. Nah, cabang-cabangnya seperti itu. Ada rukun ini, tidak boleh ghibah, tidak boleh menahan, tidak boleh itu. Ya. Rukun iman itu tadi, arkanul Islam ini rukun iman. Tapi cabangnya yang banyak, yang jumlahnya banyak. Ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu hanya satu, tapi cabangnya yang banyak, maka harus mengetahui. Dan juga terakhir yang bisa diambil faedah dari hadis ini, Islam itu akidah dan juga amal. Bukan hanya sesuatu yang diyakini, tapi juga harus dikerjakan. Kalau diyakini saja tidak dikerjakan, sama saja bohong. Sia-sia. Kalau hanya dikerjakan tapi tidak diyakini, maka sia-sia. Maka tidak berfaedah amal tanpa iman, seperti tidak ada wujudnya iman yang dikerjakan tanpa amal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita dan khususnya untuk orang lain. Dan waktu juga sudah mepet ke waktu Isya. Insyaallah kita salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.